waktu itu depresi saya makin dalam karena saya begini. Saya ini apa yang kurang pada diri saya ini? Semua ada kok, aku bisa semua gini. ada kok, aku sedih, apa yang aku sedihkan itu. Itu justru akan memberikan tekanan yang lebih berat kepada penderita depresi. Gitu. Gini, penderita depresi itu kesulitan mencerna narasi yang panjang. Gitu ya. Secara neuroscience itu, secara ilmiah itu kita paham, semakin paham bahwa depresi itu bukan hanya sekedar serotonin, tapi variabelnya banyak. Sehingga depresi itu seperti spektrum gitu, tidak seperti hitam putih gitu. Setiap orang mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Ketika kita ngobrol dengan yang saya sebut Prof. Ryu Hasan sebelumnya, tetapi sekarang saya meyakini bahwa beliau adalah betul-betul Doc Des, dan beliau senang sekali dipanggil Doc Des, dan kami happy menjadi bagian yang dekat dari beliau, mengatakan bahwa ada satu sesi tentang depresi yang tidak bisa kita mainkan secara parsial. Kita harus mengetahuinya secara utuh. Ya, jadi kita akan berbicara dengan Dr. Ryu Hasan, seorang neuroscience, dan juga seseorang yang mengalami depresi. Betul? Iya. Pagi Dok, apa kabar? Selamat pagi, Nanda. Apa kabar? Alhamdulillah baik Dok. Baik, ya. Dok, kita kemarin, yang podcast kita kemarin tuh Dok, banyak sekali komentar. Bahkan ada short kita, potongan-potongan kita yang diambil oleh beberapa, contohnya Pak Ustadz Agus Mustafa yang mengambil kemudian memberi ulasan. Jadi dan komentarnya banyak banget. Nah, seperti yang dokter sampaikan, Nan, kita bahas depresi tetapi jangan parsial. Oh iya. Nah, betul. Kita mulai sekarang ya? Iya, boleh. Dok, ya? Mari. Ya, Dok Des, mari. Please ya. go. Begini loh ya, jadi sebetulnya depresi ini adalah masalah utama. Bahkan kalau dibilang sebagai gangguan mental yang paling mempengaruhi atau paling bahaya dalam kehidupan sehari-hari, dalam artian bahaya itu seringkali kita tidak pahami, tidak kita sadari adalah depresi itu sendiri. Ya. Depresi itu, makanya saya ini mengajak Mbak Nanda ini untuk mengulas depresi itu dari berbagai sudut supaya mendapatkan gambaran utuh. Tapi mengingat di dunia digital itu makin sedikit kita bisa mencerna yang namanya narasi. Saya mengusulkan kalau ini tidak terlalu panjang ya, 30 menit maksimal 40 menit di YouTube ya. Depresi itu sendiri kita tadi sudah ngobrol sedikit tadi, melihat bahwa yang namanya depresi ini pernah menjadi mendapatkan perhatian khusus oleh WHO pada tahun 2019 itu, di akhir tahun 2019 itu sudah dicanangkan bahwa yang namanya tahun 2020 itu menjadi tahun depresi. Artinya betul masalah concern itu. WHO fokus terhadap atau memberi perhatian khusus kepada depresi, karena 1 dari 5 orang itu pernah depresi, gitu ya. Itu dan itu betul-betul dicanangkan oleh WHO, Badan Kesehatan Dunia, World Health PBB, Organization, ya, itu November 2019 itu. Hanya saja terus kemudian ada hal lain yang lebih membahayakan, mengancam nyawa jutaan manusia, miliaran manusia. Namanya waktu itu muncul dengan coronavirus yang akhirnya kita kenal dengan COVID-19. Sehingga isu tentang depresi tahun 2020 itu hilang gitu saja gitu ya. Nah, ada yang khas atau ada yang menjadi tagline utama dari concern WHO terhadap kesehatan mental depresi dalam hal ini tahun 2020 itu dengan hashtag Let's Talk gitu ya. Mari bicara. Let's talk, ya. Tapi let's talk itu bukan kita yang ngomong sama orang depresi. Orang depresi diajak ngomong gitu.
diberi kesempatan, dimotivasi untuk diberi kesempatan atau dirangsang untuk dia ngomong gitu itu. Bukan kita yang ngomong, karena orang depresi itu paling sebel kalau ada orang ngomong gitu. Nih ya, ini tadi Mbak Nanda sudah menjelaskan atau memberitahukan bahwa saya itu menderita depresi. Iya, itu. Iya. Nah, ini menarik nih, Dok. Depresi. Kok bisa dokter yang kelihatannya sempurna dalam segala hal tiba-tiba depresi itu, boleh diceritakan ke kami? Gini ya, kalau Nanda melihat saya itu kelihatan ceria, segar, kok bisa depresi gitu? Saya ngambil contoh. Pernah lihat foto atau potongan filmnya atau potongan adegannya Whitney Houston hidup? Robin Williams? Ya. Selalu ceria, di mana-mana dia menghibur orang gitu ya. Marilyn Monroe dalam berbagai kesempatan dia tampil ceria, gembira. Mereka bunuh diri. Ya. 96,8% bunuh diri itu disebabkan karena depresi gitu. Ya. Kita mulai dari penyebabnya kira-kira apa? Nah, ini Dok Des yang bisa menjawab nih, kira-kira ini apa? loh ya ini. Kalau kita berbicara tentang penyebab, sebentar, saya mau menjelaskan ini, kok bisa depresi? Saya sendiri juga awalnya tidak paham kalau itu depresi, gitu ya. Tahun 86, flashback ya. Tahun 86 loh, tahun 86. Zaman orang belum ngerti depresi. Iya, gitu. Saya sudah mahasiswa, saya sudah kedokteran, saya sudah banyak mendapatkan pelajaran tentang kesehatan jiwa. Namanya dulu bukan sekarang kesehatan mental. Dulu kita membicarakan kesehatan jiwa. Pada suatu saat saya pulang dari rumah sakit. Saya tidak dalam keadaan sedih, tidak dalam keadaan tertekan, juga tidak dalam keadaan gembira yang meluap-luap. Saya dalam waktu itu, saat itu ya saya datar-datar saja gitu. Datar-datar saja. Saya sampai rumah itu, saya melihat jam itu, adalah jam 2 lebih 41 menit. Nah, gini nih loh, ini kutukan, mengingat hal-hal yang tidak penting gini nih sebetulnya itu. Ya, itu ya, jam 2:41 menit. Iya, jam 2:41 menit. Saya tidak dalam keadaan capek juga enggak itu. Dalam keadaan kondisi biasa-biasa saja. Saya waktu itu buka kaset, ya waktu itu kan zaman kaset itu memasukkan. Saya masih ingat yang saya masukkan itu adalah kasetnya Led Zeppelin gitu ya. Led Zeppelin Stairway saya masukkan. Led Zeppelin saya masukkan. Saya tutup. Pada saat itu saya merasa di kepala saya itu seperti ada burung yang di dalam kepala saya gitu. Jadi merasa ini kepala saya kok seperti ada burung yang sedang terbang di dalam kepala. Sebagai mahasiswa kedokteran ini tidak mungkin lah ini. Dalam hal itu saya merasa apa saya gila ya gitu. Kok saya itu merasa ada burung di dalam kepala saya. Dan burung itu terbang di dalam. Perasaan itu seperti ada mengepak-ngepakkan sayapnya itu. Saya paham itu tidak mungkin terjadi gitu ya. Ya. Logical tidak mungkin. Rasional tidak mungkin terjadi, ada burung di dalam kepala saya. Dan perasaan saya ini adalah perasaan yang tidak biasanya. Saya memang berhalusinasi sejak kecil, saya paham saya berhalusinasi. Saya punya imaginary friend, saya paham itu. Tapi ini adalah perasaan yang pertama kali saya rasakan, gitu ya. Tidak nyamankah itu? Sama sekali tidak, sangat tidak nyaman. Ada mendadak perasaan saya itu merasa yang tidak pernah saya rasakan. Ya? Secara tiba-tiba tanpa penyebab. Tanpa penyebab. Dan saya merasa ini aku mau mati barangkali gitu ya. Ya ada perasaan mau mati itu. Ini mau mati. Terus perasaan apa saya gila gitu. Terus kemudian saya mencoba mencari bukti bahwa saya gila gitu. Ini kan tidak masuk akal. Saya ini sudah gila, tapi setiap kali saya masih kedokteran, salah satu gejala atau tanda sakit gila itu, quote unquote tanda petik gila itu, saya kehilangan reasoning gitu. Reasoning
reasoning itu hilang gitu. Rasional tentang reasoning itu hilang. Saya mencoba mencari alasan, masih masuk akal. Tapi saya juga mencoba mencari bukti bahwa saya gila. Nah, waktu itu saya tidak paham bahwa itu justru tanda-tanda dari depresi. Merasa gila dan mencoba mencari bukti bahwa saya gila gitu. Ya, itu. Tapi saya tidak menemukan bukti. Nah, itu. Dan tidak perlu waktu yang lama, sekitar 4 jam kemudian, saya jatuh dalam keadaan yang tidak pernah saya rasakan. Sedih apa juga nggak tahu. Gitu. Saya tidak pernah merasakan sesedih itu sebelumnya. Gitu. Saya kehilangan saudara, meninggal, juga tidak sesedih itu. Sedih banget. Saya termasuk orang yang gampang mengusir perasaan, termasuk perasaan sedih gitu ya. Tapi waktu itu tidak berdaya. Tidak. Jadi saya jatuh dalam keadaan yang tidak pernah saya rasakan. Sedih yang tidak ada ujung pangkalnya. Terus setengah marah kepada siapa juga tidak tahu gitu. Itulah awal dari depresi yang saya rasakan. Ya. Butuh waktu beberapa hari saya untuk menyadari saya ini kenapa gitu. Saya kemudian saya sendiri orang yang tertutup. Saya orang yang tertutup. Saya tidak punya teman gitu. Teman saya ya buku gitu ya. Tapi dari buku itu saya mendapat gambaran apa yang terjadi pada diri saya gitu ya. Untungnya gitu ya. Fortunately. Nah, itulah yang namanya depresi. Depresi itu ya seperti itu. Sehingga 6 hari kemudian saya datang ke dosen saya yang spesialis psikiater. Saya langsung tanpa babi bu saya bilang, "Dok, saya depresi." Gitu. Responnya bagaimana? Ketawa aja ini ketawa aja. Dalam bahasa Jawa ya itu. Kon niku lho ojo ngono ta lah gitu ya. Kamu ini lho jangan tuh kok ngomong-ngomong depresi. Coba kenapa apa yang kamu rasakan? Saya mau cerita. Saya ngomong saya runut 1 2 3. Baru saya bicara 6 poin, ya kamu depresi gitu. Saya baru bicara 6 poin, Dokter Stella bilang, "Iya kamu depresi." gitu. Dan kemudian saya diberi obat gitu ya. Diberi obat itu membuat saya sedikit lebih nyaman gitu ya, sedikit lebih nyaman dan saya ini obat ini bekerja gitu. Nah, perlu waktu 7 bulan kemudian saya baru bisa mendapatkan perasaan ya kira-kira 50% dari sebelumnya. Tapi Nanda, sampai sekarang saya tidak pernah kembali seperti sebelum tahun 86 gitu. Jadi sampai tidak sekarang 100% ya? Ya itu. Jadi kalau ada penderita depresi yang seumur hidupnya berkutat dengan depresi, itu lumrah gitu ya. Dan akhirnya saya juga membaca banyak tokoh itu ya, banyak orang yang hebat, berprestasi ya. Gitu. Dan selama hidupnya berkutat dengan depresi. Sehingga waktu itu juga saya merasa ini bukan handicap lah gitu gitu. Bagi saya itu memberikan hal yang konstruktif ya. Konstruktif bagi saya bahwa saya tidak perlu terlalu mencemaskan masalah depresi saya. Winston Churchill depresi, Abraham Lincoln depresi. So, enggak apa-apa gitu ya. Oppenheimer juga depresi ya gitu. Jadi oke, gitu. Dan pada akhirnya saya melihat bahwa justru karena depresi yang namanya Winston Churchill jadi begitu gitu ya. Justru karena depresi Whitney Houston juga jadi begitu gitu. Jadi akhirnya bahwa yang namanya pencapaian kinerja seseorang itu depresi itu berperan. In the good way or bad way, tidak apa-apa. Itu adalah berperan. Ada orang yang tidak bisa bekerja karena depresinya. Wajar. Tapi ada orang yang sangat berprestasi justru karena depresinya. Gitu. Sebut aja nama Robin Williams, meskipun ya berakhir dengan tragis. Ya, gitu. Tapi most of them, semua yang beberapa yang disebut Dr. Des tadi, kan end up-nya jelek banget bunuh diri. Apa? Itu yang saya bilang, bahwa
Good way, bad way. Yang paling bahaya dalam kesehatan mental itu adalah depresi, karena depresi itulah penyebab utama orang bunuh diri. Ya. Belakangan agak banyak. 96,8% penyebab bunuh diri adalah depresi. Ya. Ya. Jadi orang yang tiba-tiba bunuh diri itu bisa kita simpulkan bahwa depresi. Hampir pasti karena 98,8. depresi. Ya. Ya, kalau orang Jepang itu karena budaya, ada budaya malu, harakiri, tapi bukan budaya. Tapi itu beda ya? Beda, case ya? beda. Bunuh diri, bom bunuh diri itu kan juga bukan beda, depresi, ya. gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan yang kita sebut sebagai penyebab utama bunuh diri itu adalah depresi. Sehingga saya bukan tanpa alasan kalau kita berbilang bahwa gangguan mental yang paling membahayakan adalah depresi. Yang mental yang lain paling ya bukan depresi ya tidak berujung pada bunuh diri. Yang namanya bahaya itu kalau menyebabkan kehilangan nyawa, kehilangan hidup itu bahaya gitu ya. Dalam dunia kedokteran juga gitu, ada yang namanya gawat dan darurat. Gawat itu apa? Gawat menyebabkan kematian. Darurat memerlukan tindakan segera. Jadi ada kondisi yang gawat dan darurat itu. Ya, apa? Mengancam nyawa dan harus mendapatkan tindakan segera. Itu gawat dan darurat. Ada yang gawat tapi tidak darurat. Misalnya apa? Misalnya penderita kanker stadium akhir. Ini gawat, tapi bukan darurat. Ini sudah lama gitu. Tidak memerlukan penanganan segera. Ya itu. Ini gawat, mengancam nyawa, tapi bukan darurat. Ya, bukan darurat itu. Ada yang darurat tapi tidak gawat itu, harus ditangani dengan segera, tapi nggak membahayakan nyawa. Misalnya apa? Kalau kita datang kecelakaan terus patah tulang tangan, itu darurat meskipun nggak gawat itu, harus ditangani di UGD segera, meskipun itu tidak mengancam nyawa gitu ya. Ada yang tidak gawat dan tidak darurat, misalnya cantengan gitu ya. Itu kalau cantengan malam-malam datang ke UGD sama UGD-nya disuruh besok ke poli ya. Ini nggak gawat dan tidak darurat gitu. Ya, itu. Nah, kegawat daruratan di bidang psikiatri atau kesehatan mental salah satunya adalah tentamen suicide, ya. Percobaan bunuh diri. Percobaan bunuh diri itu adalah kegawat daruratan di bidang psikiatri atau kesehatan mental. Jadi bukan tanpa alasan kalau disebut the most dangerous atau paling bahaya, kesehatan mental paling bahaya adalah depresi, karena itu bisa berujung pada tentamen suicide. Jadi kalau ada orang bilang saya pengen bunuh diri, saya pengen mati, jangan diabaikan. Loh ini jangan-jangan orang depresi ini itu, dan dia nggak main-main itu ya itu. Nah. Ini Nanda jadi sekilas tentang yang namanya depresi. Jadi depresi itu tidak selalu berhubungan dengan tekanan sosial, tekanan ekonomi, ya terus kemudian patah hati. Oh, saya nggak sedang patah hati gitu ya. Saya dalam keadaan baik-baik saja dan saya bisa dibilang hidup saya itu enak banget gitu ya. Iya dong. Enak banget itu. Terus kemudian saya juga dalam kondisi yang tidak tertekan. Bisa. Artinya secara ekonomi berkecukupan berlebihan, sosial ada penghargaan yang berlebihan juga, kemudian secara intelektual tidak diragukan. Iya. Tapi justru kondisi-kondisi yang menguntungkan pada umumnya itu justru memberikan efek destruktif pada penderita depresi. Misalnya gini ya, waktu itu depresi saya makin dalam karena saya begini. Saya ini apa yang kurang pada diri saya ini? Semua ada kok, aku bisa semua ada kok, aku sedih, apa yang aku sedihkan itu? Itu justru akan memberikan tekanan yang lebih berat kepada penderita depresi gitu ya. Oke. Berarti boleh nggak kita bilang, ini kan Dok Des ini kebetulan seorang penderita depresi yang hidupnya so far baik-baik saja, minum obat dari tahun 86. Tetapi berapa yang disebutkan itu berakhir dengan suicide. Ini pada umumnya kira-kira orang depresi ini berakhir dengan suicide atau karena penanganan dokter dengan obat yang baik sehingga mereka bisa bertahan dan menjadi lebih produktif? Variabelnya banyak, Nanda. Misalnya, sekali lagi ya,
Ya sekarang kita paham lah bahwa yang namanya gangguan mental itu terjadi karena gangguan di otak kita, gitu ya. Bahwa dokter waktu itu psikiater saya memberikan obat itu berarti ya tahun 80-an sudah paham lah bahwa yang salah ini otakmu, gitu ya. Waktu itu diberi obat untuk antidepresan. Antidepresan macam-macam. Yang awalnya kita paham bahwa serotonin dalam hal ini serotonin itu kimia otak atau kimia saraf atau yang disebut neurotransmitter yang sangat berpengaruh pada depresi. Rendahnya serotonin menjadi variabel yang atau penyebab terjadinya depresi. Tapi belakangan kita makin paham bahwa serotonin bukan satu-satunya penyebab dari depresi. Banyak variabelnya sehingga itu sebabnya yang namanya obat-obatan yang untuk mempertahankan level serotonin itu seringkali juga atau beberapa penderita tidak ngefek gitu. Karena variabelnya bukan hanya serotonin. Ya, makin lama kita makin paham bahwa yang namanya apa yang terjadi di otak kita. Yang paling penting bagi kita sekarang adalah bagaimana membuat penderita depresi itu lebih nyaman. Meskipun obatnya masih terbatas. Ya, makin lama pengetahuan menuntun kita pada penyebab-penyebab atau variabel depresi. Yang nantinya akan membantu kita mengatasi depresi ini. Tapi selebih dari itu bahwa yang namanya yang ditanyakan Anda itu kebanyakan berujung kepada bunuh diri. Bukan demikian, tapi yang bunuh diri itu akhirnya kita tahu bahwa dia depresi, gitu ya. Ya, gitu. Yeah. Tapi kalau dari penderita depresi itu yang berakhir dengan bunuh diri ya sedikit sih, gitu ya, itu. Ya. Tapi jangan salah. Sedikit dalam artian ya 10% itu sedikit ya. Ya, tapi kalau dari misalkan dari satu miliar lo kan banyak gitu ya. Kan banyak gitu. Jadi kecil, angkanya kecil penderita depresi yang berakhir dengan bunuh diri. Tapi kalau kita melihat orang-orang seperti Alan Turing gitu ya. Alan Turing itu penemu cikal bakal komputer ini loh ya gitu. Depresi, bunuh diri gitu ya. Lah iya dok, semua gitu. kok. Ya itu. Ya hanya saja yang. Apa karena mereka nggak minum obat saat itu? Ya kalau gini ya, Alan Turing ya tahun segitu Alan Turing mati itu dunia kedokteran belum bukan secanggih seperti sekarang ini. Ya. Alan Turing juga makin depresi karena dia dihukum karena dia homoseks ya, homoseksual. Yes. Dan homoseksual waktu itu di Inggris homoseksual adalah kriminal gitu. Jadi dia diharuskan kamu dihukum atau diberi estrogen gitu. Dia diberi preparator, makin depresi dia, estrogennya tinggi. Gitu. Wah, akhirnya dia bunuh diri. Ya. Ya kita tahunya kalau ada tokoh terkenal terus kemudian bunuh diri, ternyata depresi gitu ya. Dulu ada bintang televisi idola semua orang namanya Ibu Mar. Ya, fragmen zaman dulu ya. Gitu ya. Itu adalah depresi. Nah, itu sebabnya depresi, semakin paham kita tentang depresi mungkin akan semakin baik karena kita akan bisa memperlakukan penderita depresi dengan proper sehingga membantu mereka itu paling tidak sedikit merasa nyaman gitu. Oke. Ya. Oke. Gitu. Dok Des, sekarang ini bisa nggak kita orang awam ini mengenali orang ini depresi atau tidak? Ya, itu. Ya, gitu. Orang depresi itu mendadak orang depresi itu pada umumnya itu kesulitan dia berinteraksi dengan orang lain, ya. Oke. Jadi kalau ada orang yang kemudian kesulitan berinteraksi dengan orang lain, tidak ada salahnya. Yang ada dalam list pertama adalah jangan-jangan orang ini depresi gitu. Ya, itu. Tapi kalau misalnya dia berinteraksi baik-baik saja, tiba-tiba dia bunuh diri seperti Ibu yang kita sebutkan, masih tampil, masih baca naskah, masih segala macam.
kemudian gantung diri. Nah, itu apakah mereka tuh memberi sinyal atau tanda-tanda khusus atau ada orang yang mampu mengendalikan dirinya sehingga dia tampil baik-baik saja di publik? Loh, kebanyakan mereka bisa tampil baik-baik saja sih, gitu. Orang-orang itu. Kita tidak, masa kita itu tidak memahami, misalkan Whitney Houston, lah bunuh diri, gitu ya. Robin Williams itu menghibur semua orang loh. Membuat orang tertawa. Tertawa, bahkan yang namanya, siapa? Christopher Reeves, itu. Bintang filmnya Superman itu. Pertama kali dia tertawa setelah dibesuk sama Robin Williams itu. Dia patah tulang lehernya, terus kemudian lumpuh total, sedih itu. Pertama kali Christopher Reeve itu ketawa setelah kedatangan Robin Williams gitu ya. Ternyata dia depresi juga gitu ya. Nah, makanya itu yang paling paham adalah orang-orang dekat sih memang. Gitu. Ya, orang-orang dekat itu yang sering memahami, berinteraksi. yang memahami mendadak murung gitu ya. Murung, terus kemudian tidak mau makan, tidak mau keluar dari kamar, terus kemudian mengisolasi diri gitu. Kalau ada yang demikian itu tidak ada salahnya kalau kita di list yang paling pertama itu adalah depresi. Gitu. Oke. Data kementerian itu 20% loh, tahun 2023 itu orang depresi. Iya, 1 dari 5 orang pernah depresi. 20% kan? Oke. Yes, exactly. Ya? Nah, itu kayaknya semakin meningkat dari hari ke hari ini, semakin tahun ke sini semakin banyak, persentasenya meningkat. Faktor apa itu, Dr. Des? Faktor data. Makin banyak orang yang datang ke fasilitas kesehatan, jadi tercatat. Tapi kalau dari populasi ya segitu dari dulu gitu. Oh, artinya dulu pun mungkin sebanyak ini. Begitu, cuman nggak datang, nggak periksa, jadi nggak tercatat gitu. Iya. Ya, jadi ya itu. Berarti bisa disimpulkan emang barang ini sudah ada dari zaman dulu. Gini, kita ini kan spesies tertutup. Ya, tidak seperti binatang-binatang lain. Binatang lain itu spesies terbuka, nggak pakai baju gitu ya. Kita ini tertutup. Kita spesies yang malu gitu. Malu kalau kita itu punya kekurangan. Iya. Apalagi jiwa. Nah, itulah sehingga penderita depresi tertutup. Ya, terus kemudian keluarga penderita depresi menutupi dari lingkungannya. Nah, ini jadi seperti bola salju, makin menggelinding makin buruk. Nah, itu makanya yang namanya depresi itu ini adalah the most atau gangguan mental yang paling berbahaya. Oke lah, kita memberikan perhatian khusus, terutama bagi yang sehat ini loh, gitu ya. Yang sehat ini seringkali yang membuat penderita depresi makin depresi, gitu. Karena perlakuannya. Iya, gini, penderita depresi itu kesulitan mencerna narasi yang panjang, gitu ya. Perintah yang gampang dipahami itu adalah perintah-perintah pendek. Makan itu. Kamu belum mandi gitu. Makan gitu. Jangan terus kamu pasti bisa. Orang lain bisa. Wah, itu paling lah. Orang depresi itu paling benci nasihat. Jadi kalau hobimu itu ngasih nasihat, jangan deket-deket orang depresi gitu. Dia semakin depresi. Orang depresi nggak butuh nasihat itu ya. Tadi, Anda betul 20% populasi itu depresi. 1 dari 5 orang. Ya, depresi. Depresi itu tadi perasaan yang tidak nyaman. Kita kebingungan menghadapi apa yang terjadi dengan diri kita gitu. Tapi kita nih senang banget dengan Dok Des ini memberi motivasi kepada mereka-mereka di luar sana yang merasa dirinya tidak baik-baik saja dalam hal mental, untuk tidak malu, untuk tidak takut datang kepada dokter jiwa atau psikiater. Nah, orang kalau baru datang ke dokter jiwa sekali pulang bisa dibilang gendeng. Iya. Nah, itu kan maksudnya budaya-budaya ini yang harus kita sadarkan dengan ilmiah, ya. Dan Dok Des adalah salah satu bukti nyata. Nah, pertanyaan saya agak beda nih. Orang depresi kan tadi dibahas dari kejiwaan. Kalau dari neuroscience, dari urusan otak-otakan bagaimana? Iya. Jadi kalau memang terjadi depresi, ada yang salah dengan otak kita. Kalau dibilang salah ya nggak salah, sebenarnya bermasalah. Gitu. Otak kita ini adalah alat untuk berkomunikasi, berinteraksi dengan individu lain. Gitu. Pada saat
kita mempunyai hambatan tidak efisien, atau bahkan tidak efektif untuk kita berhubungan dengan orang lain, itu namanya gangguan mental. Ya. Gangguan mental itu pada saat kita kesulitan berinteraksi dengan orang lain. Kesulitan, itu gangguan mental. Gitu ya. Nah, depresi juga demikian. Depresi itu awalnya kalau kita, ini secara neuroscience, makanya tadi saya bilang, di awal banget kita memahami bahwa faktor utama yang disebut depresi itu adalah rendahnya tingkat dari kandungan atau level serotonin di otak kita, serotonin. Sehingga makanya obat-obatan antidepresan itu adalah yang menaikkan serotonin. Tapi belakangan kita juga tahu bahwa yang namanya itu bukan satu-satunya variabel. Ternyata ada lain, sehingga obat-obat yang mempertahankan level serotonin juga tidak bermanfaat gitu. Setelah diteliti, loh serotoninnya bagus kok, mata depresi kenapa gitu. Ternyata akhirnya ketemu. Jadi secara neuroscience itu, secara ilmiah itu kita semakin paham bahwa depresi itu bukan hanya sekedar serotonin, bukan hanya sekedar di amigdala, di nukleus accumbens. Nukleus accumbens itu daerah di otaknya itu, dan orbitofrontal cortex yang terganggu interaksinya gitu. Tapi variabelnya banyak, sehingga depresi itu seperti spektrum gitu, tidak seperti hitam putih gitu. Setiap orang mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Neuroscience akan mengejar sih itu ya. Suatu saat kita akan tahu lah yang lebih mendekati kebenaran itu. Sementara ini belum. Sementara ini makin bagus itu. Tapi ya tentu saja dokter itu tidak perlu menunggu yang namanya perkembangan ilmu pengetahuan. Dokter itu tugas utamanya dokter itu adalah membuat pasiennya ini nyaman gitu. Gitu ya. Jadi dokter itu tugasnya memang itu, membuat pasiennya itu nyaman dengan apa yang ada ini. Nah, sekarang kita juga paham bahwa dokter-dokter kesehatan mental itu, bahwa yang namanya orang depresi itu tidak boleh dinasihati gitu. Iya. Jadi mereka tidak perlu takut, apalagi ada yang depresi, jangan lari dari kenyataan, jangan menghindari dokter seperti itu. Nah, itu penting. Iya. Itu penting. Nah, itu yang diperlukan, yang perlu diketahui oleh lingkungannya. Mendorong penderita ini ketemu psikiater. Iya. Gimana caranya nih orang sampai ke depan psikiater itu. Ya, itu adalah tugas utama. Jadi duduk diam, tugasmu gak bagaimana ya apa caranya, orang Malang ngomong ya itu. Gimana caranya ngajak dia itu ke dokter psikiater. Gimana caranya lah, gitu ya gitu. Nanti setelah di depan dokter psikiater, tugasmu selesai, biarin tugas psikiater. Ya, gitu.